Di Madya Dua semua bersemi, tumbuh dan berseri, ukir banyak prestasi, itu mimpi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Pinjang Pajak KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1. Saya Heri Nugroho sebagai moderator. Kali ini saya bersama dengan Mas Bagus. Pagi Mas. Mas Bagus dan saya merupakan penyuluh pajak di KPP Madya 2 Jakarta Selatan 1. Pada kesempatan kali ini kami akan memperbincangkan ketentuan terkait dengan PMK 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Jadi tentang natura dan kenikmatan yang sudah lama ditunggu oleh kawan pajak semuanya. Iya. Nah, seperti apa ketentuannya nanti kita akan bahas ya kawan pajak semuanya. Mas Bagus, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa untuk perlakuan pajak atas natura dan atau kenikmatan ini kan menurut ketentuan sebelumnya di Undang-Undang PPH tahun 36 2008 ini kan merupakan biaya dan tidak dapat dikurangkan atau ini dan juga merupakan bukan objek pajak PPH. Ini bagaimana ketentuan terbarunya? Kalau di Undang-Undang HPP yaitu Undang-Undang 7 tahun 2021 untuk natura dan atau kenikmatan itu biaya dapat dikurangkan dan merupakan objek PPH. Oke, jadi itu. natura dan kenikmatan ini saat ini merupakan objek PPH. Benar, begitu ya. PPH. Nah, nanti di PMK 66 ini tentu akan dirinci ketentuannya seperti apa. Apakah semuanya merupakan objek PPH ataukah ada hal-hal atau poin-poin yang masuk tidak merupakan objek PPH? Iya, benar. Seperti itu. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba samakan persepsi dulu ya Mas Bagus ya. Jadi apa itu yang dimaksud dengan natura? Apa itu yang dimaksud dengan kenikmatan? Natura itu imbalan yang berupa barang. Jadi harus barang ya. Iya, untuk natura. Sedangkan jadi kalau misalkan uang itu bukan natura. Iya. Oke, begitu ya kan pajak sepakat ya. Uang itu jatuhnya penghasilan. Penghasilan Apa? Bukan natura, jadi penghasilan yang diserahkan kepada wajib pajak. Baik, clear ya. Natura adalah imbalan berupa barang, harus berupa barang. Jadi contohnya pemberian mobil eks dinas atau pemberian bingkisan. Oke. Nah kalau angpau gitu, THR? Itu bukan uang. Uang ya. Baik. Nah selanjutnya untuk kenikmatan bagaimana? Kenikmatan itu imbalan dalam bentuk fasilitas. Oke, ini contohnya seperti apa Mas? Misalnya ya, kalau fasilitas kalau itu contohnya adalah dikasih mobil dinas atau apartemen untuk hunian. Memanfaatkan gitu ya. Jadi memanfaatkan barang tapi bukan miliknya. Jadi nggak dikasih barang. Baik. Jadi kalau tadi barang misalkan sama-sama mobil ya, dikasih mobil. Kalau berupa natura ketika itu mobilnya dikasihkan. Iya, benar. Mobilnya dikasihkan ke pegawai. Ataupun tapi ini hubungannya tadi, walaupun itu hubungannya dengan pekerjaan atau jasa tadi. Jadi dianggap natura dalam PP ini adalah hubungan dengan pekerjaan atau jasa. Misalnya kalau pekerjaan berarti hubungan antara pegawai dan perusahaan. Kalau jasa ya sebagai misalnya konten kreator dibayar sebagai kenikmatan atau hubungan dengan jasa itu dia memberikan jasa terhadap perusahaan tersebut. Oke, jadi batasannya adalah tadi sudah disebutkan ya, natura itu pemberian dalam imbalan berupa barang. Kemudian untuk kenikmatan itu imbalan berupa fasilitas atau pelayanan. Dan perlu diperhatikan juga bahwa untuk yang diatur di ketentuan yang kita bahas ini adalah yang diberikan terkait hubungan pekerjaan atau jasa. Jadi misalnya saya memberikan hadiah kepada anak saya, ini kan tidak ada hubungannya dengan jasa, tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau jasa. Ini berarti tidak termasuk yang diatur di ketentuan ini. Bukan objek yang diatur di sini kan. Yang dimaksud di sini adalah ketika itu dapat dikurangkan dan melakukan
merupakan objek PPH defaultnya. Baik. Nah, kawan pajak sudah clear ya sampai di sini ya. Nah, selanjutnya di ketentuan ini gimana Mas? Tadi kan saya sudah ngasih clue di awal ya. Apakah semuanya itu otomatis objek pajak ataukah ada natura atau kenikmatan yang masuk dikecualikan dari objek PPH ini? Ada. Jadi kalau di PP itu dibagi menjadi yang tidak dikenakan itu dibagi menjadi 5. Nah, itu yaitu makanan atau minuman, bahan makanan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai. Yang kedua adalah natura atau kenikmatan di daerah tertentu. Yang ketiga adalah natura dan atau kenikmatan untuk keharusan pekerjaan. Yang keempat adalah natura dan kenikmatan dari APBN APBDes, dan kelima adalah natura kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Oh, baik. Jadi ada kriteria, ada 5 kriteria. Benar. Natura kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPH. Ya. Baik, tadi sudah sebutkan kan ada objek 5. PPH, namun di 5 ini mereka bukan objek PPH. Baik. Nah, ini ada 5, tapi sepertinya akan panjang pembahasan kita kalau cuma 5 yang kita bahas. Kita request saja untuk yang kelima aja ya. Langsung kita loncat yang kelima, yaitu yang termasuk natura atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ini yang dikecualikan dari objek PPH non taxable. Boleh ya langsung ke situ ya. Nah, tapi sebelumnya untuk dasar penilaian natura kenikmatan ini gimana Mas? Untuk natura ini sebenarnya natura kan barang nih Mas. Jadi misalnya saya mendapatkan natura berupa mobil X dinas ya dari kantor gitu. Kalau ini barang, dia menggunakannya nilai pasar. Baik. Namun jika kenikmatan itu kan fasilitas. Kalau fasilitas itu biaya yang dikeluarkan oleh si pemberi. Baik. Jadi kalau total biaya untuk diserahkan. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh si pemberi. Baik. Nah, kita coba langsung minta Mas Bagus nanti untuk ke yang kriteria non taxable yang kelima ya, untuk natura dan kenikmatan ini. Tadi disebutkan untuk yang kriteria kelima adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Ini seperti apa Mas? Jadi ini nanti ada negatif listnya. Negatif list. Jadi negatif listnya itu kalau nggak salah ada beberapa. Terus batasannya dapat berubah nih. Batasannya kan dapat bisa berubah kriteria penerima, yaitu kriteria yang terima, atau nilai untuk naturanya. Yang kedua adalah kriteria penerima atau nilai dan atau fungsi untuk kenikmatannya. Jadi batasannya bisa di kriteria penerima dan atau nilainya itu. Baik. Setelah itu selisih dari nilai natura yang diberikan kenikmatan dikurangi oleh batasan. Nanti kan diberi batasan itu merupakan objek PPH. Jadi ada yang jadi untuk ini bisa jadi nanti sebagian menjadi bukan objek PPH, sebagian menjadi objek PPH. Jadi ketika dia di atas batasan, dia menjadi objek PPH. Ketika dia di bawah dari batasan, dia menjadi non taxable tadi. Oke. Jadi di sini dari natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu. Dari judulnya aja kan ada jenis dan atau batasan tertentu ya. Jadi di situ nanti akan ada daftar listnya dan di situ ada batasannya, kriterianya kriterianya itu tadi disebutkan Mas Bagus, bisa berupa nilai atau jenisnya ya. Kriteria penerima atau kriteria penerima atau nilainya. Baik. Kemudian kita lihat ternyata di sini ada banyak ya Mas Bagus ya, ada 11. Ada 11. Kita coba bahas satu persatu. Mas Bagus, ini yang pertama untuk natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu adalah bingkisan dari pemberi kerja, antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Suci Nyepi, Hari Raya Waisak, atau Tahun Baru Imlek. Nah, ini batasannya seperti apa, Mas? Jadi kalau yang nomor 1 tadi tentang bingkisan dalam rangka hari raya besar itu yang diatur 6 hari raya itu aja.
Oh, hanya 6 hari raya ini. Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, Tahun Baru. Setelah itu, jadi misalnya di agama saya misalkan ada hari raya Idul Adha, ya, itu misalkan ada hadiah dalam rangka itu tidak termasuk tidak termasuk ketentuan ini. Ketentuan ini, namun bisa jadi termasuk dalam ketentuan yang lain. Oke. Tapi untuk yang ini kan ini bingkisan dari pemerintah antara lain dalam bentuk makanan dan bahan minuman, itu juga makanan dan bahan minuman dalam rangka hari dasar keagamaan. Dan untuk batasannya itu mereka harus, jadi seluruh pegawai harus menerima. Seluruh pegawai harus diterima. Jadi misalkan di hari raya kita bekerja, Mas Bagus dan saya bekerja di tempat yang sama, yang dapat adalah Mas Bagus doang. Nah, itu tidak termasuk. Jadi itu dianggap sebagai menjadi objek PPh. Oh, menjadi objek PPh. Namun ketika dia terima oleh seluruhnya, jadi bukan objek PPh. Oke, jadi kalau mau dapat fasilitas ini, kita bisa bilang fasilitas ya di sini ya. Non taxable berarti harus dibagi dong rata, adil ke semua pegawai gitu ya. Nah, udah jelas ya Kang pajak semuanya. Selanjutnya yang kedua. List yang kedua adalah bingkisan dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Jadi ini seperti apa penjelasannya? Jadi kalau bingkisan pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka keagamaan tadi, itu batasannya itu diterima atau diperoleh pegawai, jadi harus seluruh pegawai. Namun secara keseluruhan dalam 1 tahun itu 3 juta per pegawai per tahun pajak. Jadi cuma 1 tahun itu ya 3 juta. Kalau di atas 3 juta itu menjadi objek PPh. Jadi objek. Jadi misalnya si A ya bekerja di suatu PT, kemudian dia misalkan PT kan biasanya ada hari ulang tahun gitu, hari lahir dari PT-nya, terus ada bagi-bagi bingkisan. Si A ini dapat gitu. Si A dapat misalkan bingkisannya senilai 5 juta. Ini berarti gimana? Untuk 3 jutanya tidak dikenakan. 3 jutanya enggak kenakan, 2 jutanya baru yang menjadi objek. Iya. Oke, berarti udah fair ya gitu sih ya. Jadi selisih lebihnya itu dari batasan ini yang dikenakan. Oke, jelas ya kawan pajak semuanya ya. Selanjutnya yang ketiga adalah peralatan dan fasilitas kerja yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan antara lain komputer, laptop atau ponsel beserta penunjangnya seperti pulsa dan sambungan internet. Ini gimana penjelasannya, Mas? Batasannya kalau ini sama diterima dan diperoleh pegawai dan yang ini menunjang pekerjaan pegawai. Jadi cuma itu dua. Jadi selama diterima oleh pegawai tersebut dan menunjang pekerjaan pegawai tersebut dapat dikurangkan dan bukan merupakan objek PPh. Baik, nah, kita langsung ke list yang keempat. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan dari pemberi kerja. Ini batasannya seperti apa? Batasannya untuk ini, kalau ini beda seperti yang pertama, ini harus diperoleh oleh seluruh pegawai dan diberikan dalam rangka penanganan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan keselamatan jiwa atau pengobatan lanjutan akibat dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Oke, jadi kalau kita lihat di sini terkait dengan hubungannya dengan pekerjaan ya Mas kalau gini ya. Benar. Jadi kalau kesehatan ini terkait dengan pekerjaan. Jadi misalkan dia sakit di luar kerja nggak termasuk. Nggak masuk di sini. Baik. List yang kelima yaitu fasilitas olahraga dari pemberi kerja selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang dan atau olahraga otomotif. Ini batasannya gimana, Mas? Ini batasannya diterima oleh pegawai. Ini tidak disebutkan untuk seluruh pegawai selama diterima oleh pegawai. Namun ini ada batasan nilainya, yaitu secara keseluruhan bernilai maksimal 1,5 juta per tahun untuk per pegawai. Oke, baik. Jadi untuk jenis misalnya saya mendapatkan fasilitas dari kantor ya, saya kerja di perusahaan dapat fasilitas di sini, misalkan ruangan stadion untuk olahraga badminton begitu. Kemudian di situ ternyata biaya setahunnya itu kalau dihitung-hitung untuk per pegawai misalkan cuma 1 juta gitu, gimana? Bebas. Berarti di bawah tadi ya, batasan 1,5 juta berarti nggak kena. Iya. Oke,
Baik, seperti itu ya kan pajak semuanya. Ada batasan yang perlu diperhatikan. Ya. Baik. Nah, yang keenam yaitu fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang bersifat komunal, dimanfaatkan bersama-sama antara lain mes, asrama, pondokan atau bara. Nah, ini kan ini yang pertama ini kita jenisnya dulu kita samakan persepsi kalau ini jenisnya bersifat komunal, jadi Komunal. bareng-bareng. Karena nanti ada lagi yang bukan bersifat komunal. Oh, jadi misalnya Ya, saya kerja di PTA dapat rumah dinas sendiri gitu. Itu beda. Beda. Kalau ini Nggak masuk di sini ya? nggak masuk. Kalau ini bersifat komunal itu diterima dan diperoleh oleh pegawai. Jadi ketika ada mes atau dia diasramakan atau dipondokkan dalam bentuk barang dan semua pegawai ada di situ, itu selama diperoleh oleh pegawai itu semuanya bukan objek Langsung. PPh. Oke, langsung. Tidak ada di sini, nggak ada batasan nilai Iya, ya. nggak ada batasan nilai di sini. Baik. Nah, selanjutnya yang ketujuh, ini list yang ketujuh akan pajak semuanya untuk fasilitas tempat tinggal dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan atau individual, antara lain apartemen atau rumah tapak. Nah, ini Ini yang kebalikannya dari tadi ya. Jadi kalau ini kan perseorangan nih. Hmm. Jadi ini diterima oleh pegawai, namun Ini ada batasannya. Ya, secara keseluruhan bernilai maksimal adalah 2 juta Per pegawai per bulan. Namun bulan. kalau kemarin yang tadi kan banyak kan per tahun kan. Heeh. Kalau ini per bulan 2 juta per pegawai per bulan. Oh, oke. Jadi misalnya saya bekerja di suatu perusahaan, dapat rumah dinas, Yang disewakan, apartemen misalnya ya. yang disewakan oleh perusahaan. Terus ternyata nilainya itu 40 juta per tahun. Itu kan berarti per bulan sudah 3 juta lebih ya. Berarti nanti Yang 2 jutanya tidak dikenakan, yang sisanya dikenakan oke. PPh sebagai objek PPh Oke, ini menghitungnya berarti per bulan. per bulan. Per bulan. Iya. Oh, oke. Oke, walaupun bayar kontrak rumahnya itu setahun per tahun. Walaupun dia tetap potongnya per bulan. Baik, nah seperti itu ya kan pajak. Selanjutnya untuk list yang ke-8 yaitu fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Nah, seperti apa ini sepertinya banyak nih kan pajak semuanya yang mendapatkan fasilitas kendaraan dari pemberi kerja. Ini seperti apa batasannya? Untuk fasilitas kendaraan pemberi kerja itu ada 2 batasan, yaitu si pemegang fasilitas atau si yang diberikan fasilitas itu tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja. Jadi dia tidak punya tidak punya saham secara itulah. Kalau saham secara perusahaan, bukan perusahaan publik ya, ini perusahaan private ya. Dia tidak punya saham di situ. Yang kedua adalah rata-rata penghasilan brutonya ini rata-rata penghasilan bruto adalah dalam 12 bulan terakhir itu 100 juta per pegawai per bulan. Nah, jadi dicek dulu rata-rata penghasilannya berapa nih. Kalau misalnya kalau level manager biasanya kan di atas 100 juta nih. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Jadi dia nggak dapat. Tapi kalau pegawai biasa di bawah 100 juta setelah cek 12 bulan dapat. Tuh. Baik, jadi maksudnya kalau misalnya si A bekerja di perusahaan, kemudian dia mendapatkan fasilitas mobil kendaraan dinas. Terus ternyata dia juga merupakan pemegang saham di situ. Nggak dapat berarti atas fasilitas yang itu merupakan objek. Baik. Kemudian tadi batasan 100 juta itu apabila dia ternyata rata-rata penghasilannya di bawah 100 juta, dia bukan objek. Bukan objek. Ya. Oke, kalau di atas 100 juta baru bukan objek. Tapi berarti 2 hal itu harus dipenuhi ya, Mas? Iya. Jadi harus diperhatikan untuk penyertaan modalnya seperti apa, kemudian rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan harus diperhatikan keduanya. Nah, selanjutnya list yang ke-9 yaitu fasilitas iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh OJK yang ditanggung pemberi kerja. Ini gimana? Kalau ini sama, jadi batasannya ya diterima oleh pegawai sih, jadi cuma itu aja batasannya. Namun yang perlu dipastikan itu adalah dana pensiun itu adalah dana yang disahkan oleh OJK dan ditanggung oleh pemberi kerja. Jadi kalau dana pensiun yang dibayar sendiri oleh si pegawai pemberi kerja ya enggak, atau dana tersebut diserahkan bukan yang terdaftar di OJK jika tidak memenuhi jenis yang tidak termasuk di batasan ini ya. Jadi harus
masih menjadi objek PPh. Iya. Nah, yang ke-10, list yang ke-10 yaitu fasilitas peribadatan antara lain berbentuk musola, masjid, kapel, atau pura. Ini gimana? Kalau ini batasannya yaitu diperuntukkan semata-mata untuk kegiatan peribadatan. Jadi kalau misalnya itu khusus, misalnya ada aula khusus, namun aula kan ada yang aula khusus buat peribadatan, ada yang aula yang serbaguna kan. Kalau untuk yang khusus peribadatannya itu tidak dikenakan objek PPh, namun ketika itu aula itu digunakan juga sebagai selain itu ya objek PPh. Nah, selanjutnya yang ke-11 ini yang list terakhir dari natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu, yaitu seluruh natura dan atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh tahun 2022. Iya, jadi batasannya sebenarnya diterima oleh seluruh pegawai atau pemberi jasa. Ini karena ini lebih ke karena ini berlakunya PP ini terbit di tahun 2022, sedangkan undang-undang HPP ada 2021. PP ini kan PMK ini ya, PMK 66 ini terbit. PP-nya 55. PP-nya 55. PP-nya kan 2022 ya. HPP-nya kan 2021. Sedangkan PMK ini terbit baru di 2023. Oh, baik. Sehingga untuk yang 2022 seluruh yang diatur dalam PP dan undang-undang HPP itu dianggap sebagai bukan objek PPh. Oh, ini sebenarnya untuk kemudahan wajib pajak juga ya, pemotong ya. Sebagai potong, karena kan kewajiban pemotong itu ketika objek PPh adalah memotong. Jadi karena untuk memudahkan si pemotong, makanya untuk yang tahun 2022 ke belakang itu dibebaskan dari objek PPh, namun dapat mengurangkan tetap tadi selama memenuhi 3M dapat mengurangkan dari penghasilan si pemberi fasilitas atau natura tersebut. Baik, nah ini kawan pajak semuanya, kita sudah membahas 11 untuk daftar natura dan atau kenikmatan dengan jenis dan atau batasan tertentu. Tadi sudah disebutkan jenisnya ada 11, kemudian batasan-batasannya mohon diperhatikan. Nah, nanti lebih lanjutnya tentunya kawan pajak semuanya bisa cek di ketentuannya, yaitu di PMK 66 ya Mas Bux ya. PMK 66 tahun 2023. Ini tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Silakan kawan pajak cermati lebih lanjut agar tidak salah dalam pengaplikasiannya. Sepertinya sudah cukup Mas Bagus. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas. Terima kasih banyak juga kawan pajak yang sudah menyimak. Saya Heri dan juga Mas Bagus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.